Kita baca di dalam Yesaya pasal ke-9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 9 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus yang luar biasa, memberikan kita suatu kehidupan yang membawa di dalam suatu kebenaran, yang membawa kehidupan kita lebih memahami dan mengenal akan kasih dan karya-karya Tuhan bagi kehidupan kita lewat pengenalan akan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Hari-hari ini kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan hidup kita, hidup pribadi kita masing-masing, saudara. Itu sebabnya Tuhan beracara setiap pribadi kita, setiap keluarga kita masing-masing. Makanya kita harus tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, ini nubuatan Yesaya bagi kehidupan anak-anak Tuhan, bagi kita yang percaya. Nubuatan Yesaya bahwa kita harus percaya firman Tuhan, ya dan amin. Nubuatan Yesaya dari kitab perjanjian lama, saudara, sampai di kitab perjanjian baru digenapi, saudara, di dalam kehidupan setiap iman Kristen, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah lahir untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hadir bagi kita sebagai Tuhan dan Allah kita yang luar biasa. Amin. Dia akan memerintah, karena kita tahu, saudara, Dia akan memerintah. Dia sang penguasa tunggal, baik di bumi maupun di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita harus agungkan. Kita percaya setiap orang akan mengakui Tuhan Yesus. Setiap orang akan bertelut dan mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan digenapi bagi kehidupan kita. Dia sebagai Allah yang perkasa, Allah yang perkasa bagi setiap orang percaya, bagi semua orang. Ini firman. Dia Allah yang perkasa, tidak ada Allah lain, hanya Tuhan Yesus Kristus.
Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang terhebat bagi kehidupan kita. Dia Allah yang maha kuasa bagi kehidupan kita. Haleluya. Yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita dampak untuk mengakui, mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang perkasa buat seluruh umat manusia. Amin. Haleluya. Kita akui Tuhan Yesus adalah Allah kita, Allah yang perkasa. Amin. Kedua, semua orang akan mengakuinya, saudara. Dia sebagai penasihat ajaib. Yesus sebagai penasihat ajaib. Di mana kita berada, saudara? Di dalam satu komunitas, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, baik secara pribadi, baik di dalam komunitas persekutuan orang-orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Amin. Firman Allah yang hidup, yang dapat membangkitkan semangat hidup kita untuk percaya kepada firman Allah yang hidup. Haleluya. Di hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, kabar-kabar yang menggemparkan dalam kehidupan kita, seolah-olah memponcangkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, kita tetap percaya bahwa Kristus yang memberi firman-Nya kepada kita, karena Dia firman itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri, saudara, yang membebaskan kehidupan kita, saudara, dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita percaya betul-betul firman Tuhan adalah sebagai kebenaran. Kita percaya firman Tuhan adalah sebagai kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membawa hidup kita untuk kita ke depan, untuk selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus dengan yang lain-lain, saudara. Apalagi pengajaran di akhir zaman ini, filsafat-filsafat yang kosong, kata firman Tuhan. Jangan kita percaya dengan filsafat-filsafat yang kosong, seolah-olah membawa hidup kita untuk jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan pengajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita memahami bahwa Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya Dia disebut penasihat ajaib, penasihat yang agung bagi kehidupan kita. Dia memberikan nasihat melalui firman Tuhan. Amin. Dari perkataan firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia adalah penasihat yang ajaib, yang memberi kita nasihat-nasihat melalui firman Tuhan untuk membangkitkan semangat kehidupan kita. Tetap percaya bahwa kita benar-benar dan andalkan Tuhan Yesus
di atas segala-galanya. Amin. Jangan takut dengan berita-berita seringkali menyakiti kehidupan kita, saudara. Kita sudah lihat saja, saudara, baik di televisi, di YouTube, bahkan semua berita-berita, saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seolah-olah ini kita diperhadapkan dengan tantangan zaman, saudara. Kita harus benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Kita percaya Yesus penasihat ajaib. Tidak ada penasihat yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menasihatkan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya setiap hamba-hamba Tuhan memberikan firman-Nya. Itulah nasihat-nasihat. Firman Tuhan seolah-olah membawa kehidupan kita menjadi tersinggung, tetapi untuk kehidupan kita, saudara, kita percaya hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Itu yang kita aplikasikan kepada suami kita, kepada istri, anak-anak, bahkan keluarga kita, tetangga kita, bahkan sahabat-sahabat kita, maupun orang lain. Karena Tuhan Yesus berikan bagi kehidupan kita untuk semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hal yang pertama adalah Dia sebagai Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Haleluya. Dia sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Jelas firman Tuhan, nubuatan Yesaya untuk kita semua. Dia lahir untuk saya dan saudara percaya bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Amin. Bapa yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus yang kita sebut-sebut Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sebut Bapa, intinya hati kita sudah percaya bahwa Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa Tuhan jawab kepada Filipus? Tuhan bilang kepada Filipus, lipu. Karena sehari-hari dengan kita, masakan engkau tidak mengenal aku? Sehari-hari lipu dengan Tuhan Yesus. Bukan main dengan lipus. Sehari-hari dengan kita, ngaralin mau percaya Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dan firman Tuhan berkata, aku dan Bapa satu. Haleluya. Jadi kebenaran firman Tuhan kita akui, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Amin. Bapa yang kekal. Haleluya. Kita harus akui. Kita panggil Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu kita sudah sebut bahwa Yesus sudah di dalamnya sebagai Bapa kita yang luar biasa.
sebabnya Dia sebagai Bapa yang kekal. Jadi tadi saudara namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi kita harus andalkan, kita fokus kepada Tuhan Yesus yang memberi kehidupan kita hal-hal yang luar biasa. Dia sebagai Bapa yang kekal, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Aku adalah aku. Aku kekal dan aku kedua adalah kekal. Kekal sampai kekal. Tuhan Yesus menjamin, kebenaran firman Tuhan menjamin dalam kehidupan kita. Kita akui bahwa Yesus adalah Bapa kita. Kita akui Yesus sebagai penasihat ajaib. Kita akui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Kita akui adalah Tuhan Yesus Bapa yang kekal. Kemudian yang keempat, saudara, kita akui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Haleluya. Tuhan Yesus waktu pada zaman Herodes, saudara, Tuhan Yesus lahir. Haleluya. Herodes, saya yakin dan percaya Raja Herodes ini, saudara, dia terkejut. Saudara, Raja Herodes terkejut. Dia dengar ada seorang anak atau seorang putra yang lahir, yaitu Yesus Kristus sebagai raja. Herodes ini dia tersaing, saudara, dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan berkata dia terkejut. Bahasa Manado, dia tak kaget. Dia tak kaget bahwa ada seorang anak yang lahir yang diberi nama Yesus Kristus. Diberi nama dia sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, Herodes merasa tersaing. Maka dia memerintahkan, saudara, pada prajurit-prajuritnya, saudara, memerintahkan saudara Raja Herodes untuk membunuh anak di umur 2 tahun ke bawah. Saudara, itu sebabnya kita percaya Raja Herodes tersaing, dia terkejut, membuat hatinya tidak sejahtera, saudara. Karena dia pikir ada sang raja, Raja Damai, yang akan lahir bagi kehidupan setiap orang, bagi semua orang yang percaya. Itu sebabnya belas kasihan Tuhan, Dia mengasihi kita. Bagi kehidupan saya dan saudara, untuk kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib bagi kehidupan kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang lain, tidak ada raja. Kalau di dunia banyak raja-raja, saudara, tetapi hanya satu Raja kita, Raja Damai, hanya Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini
Natal ini ada kedamaian bagi kehidupan kita. Kita menyongsong hari Natal tanggal 25 Desember. Haleluya. Kita akan menyambut Natal tanggal 25 Desember, saudara, sebagai tahun evaluasi di tahun 2023 ini sampai di akhir Desember tanggal 31 adalah tahun evaluasi bagi kehidupan orang percaya untuk kita menyongsong tahun baru. Itu sebabnya, saudara, kita percaya kita mempunyai penasehat ajaib, yaitu firman Tuhan. Kita mempunyai Allah yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mempunyai, haleluya, Bapa yang kekal. Dia memberikan kehidupan kita untuk terus sampai masuk dalam kekekalan, saudara. Sejak detik ini dan seterusnya, saudara, sampai tiba waktunya. Tuhan izinkan kita, saudara, kita harus jaga kehidupan kita. Kita harus tetap taat dan fokus kepada firman Tuhan sebagai penasehat yang ajaib bagi kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan membawa kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang memberi kehidupan kita. Dalam Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kita fokus kepada Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di dalam kehidupan kita. Saudara, kita fokus kepada kebenaran. Jangan kita menjualnya, itu kebenaran. Bahkan kita harus beli kebenaran. Kebenaran yang sudah lunas, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanan Kristus Yesus. Haleluya. Artinya kita jangan berbalik ke dalam dunia ini yang tidak menyenangkan hati. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita fokus kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan Yesus adalah sebagai kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran bagi orang percaya. Dia memberikan hikmat bagi kehidupan orang percaya. Dia mendidik kita di dalam pengajaran yang Tuhan sudah berikan, bahwa kita percaya bahwa suatu kuasa ada yang ada pada orang yang percaya, yang hebat. Kita harus aplikasikan. Kita terus tunjukkan, kita terus beritakan kebenaran ini, saudara. Jangan kita menjualnya. Kita terus beritakan Dia sebagai penasihat ajaib, Dia sebagai Allah yang perkasa, Tuhan Yesus sebagai
Bapa yang kekal. Tuhan Yesus sebagai Raja damai yang mendamaikan semua orang. Haleluya. Bahkan kita semua, bila ada hal-hal yang menjangkau kehidupan kita, mari di hari Natal ini kita berdamai dengan sesama, berdamai dengan suami dan istri, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan orang tua, berdamai, amat terlebih berdamai dengan Tuhan Yesus, Sang Pemberi damai itu. Haleluya, amin. Yang memberikan kita kedamaian. Makanya Kota Bitung sudah damai dalam kehidupan kita, di dalam suatu situasi dan kondisi aman, damai, kerukunan antar umat beragama, damai, saudara. Itu sebabnya saya lihat di YouTube Sorong lagi mereka damai, saudara. Mereka damai. Kota Sorong, puji Tuhan. Baik yang mendukung Palestina, yang mendukung Israel, mereka damai, saudara. Kota Sorong. Dan diharapkan semua kota-kota lain, saudara, kita doakan bangsa kita penuh dengan kedamaian. Amen. Di hari Natal ini dan seterusnya. Karena Natal bukan cuma tanggal 25, itu Natal seterusnya. Amin. Natal memberikan kedamaian seterusnya, karena Tuhan Yesus Sang Pemberi damai kepada orang-orang yang selalu setia dan fokus kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita fokus kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Pemberi damai. Kita di Kota Bitung seolah-olah akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi kami sudah berdoa lewat doa dan puasa tanggal 7 untuk menggagalkan orang-orang yang coba-coba. Bitung sudah damai, sudah aman, yang coba-coba mengganggu lagi. Lewat puasa doa dan puasa seluruh gereja-gereja Tuhan pada tanggal 7 barusan 7 Desember, saudara, Tuhan sudah gagalkan rencana jahat dan kita memasuki menyambut Natal ini dengan bersukaria, dengan penuh kedamaian, dengan penuh keamanan yang daripada Tuhan Yesus, Sang Pendamai itu, Raja kita yang kita sembah. Amin. Ialah firman Tuhan membawa kehidupan kita, yang menjaga bangsa kita untuk seluruh kabupaten kota yang ada sampai pedalaman, penuh dengan kedamaian. Amin. Karena Tuhan Yesus Sang Pemberi damai. Haleluya. Kita selalu tetap berdoa. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, kita hanya berdoa, sepakat berdoa supaya kuasa-kuasa kegelapan,
penghulu-penghulu, di udara, di darat, di laut. Saudara, kita selalu tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kira percaya di hari Natal ini, saudara, menyambut Natal, dan kita akan merayakan juga jemaat Gereja Persekutuan Pekabaran Injil Rahmat Ilahi Jemaat Batra Misi Menemui Bawah Atas tanggal 17 akan merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita saling menghargai satu sama yang lain, saling memberikan contoh, saling memaafkan satu sama yang lain apabila ada hal-hal yang menjanggal dalam kehidupan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa yang kekal bagi kehidupan kita, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Raja Damai dalam kehidupan kita, sebagai penasihat ajaib dalam kehidupan setiap orang. Semua orang